Halo pendengar, apa kabar? Bersama saya Bumi Dan saya Langit di Garuda Podcast. Podcast. Yeay. Ngomong masalah gathering kayak gitu, jadi aku kemarin sempat ketemu ada beberapa teman juga. Jadi kita Mm-mm, sempat ngadain pas tahun baru kan di luar nih kebetulan. mm-mm, Jadi sempat aja mereka nanya kayak gitu. mm-mm, Jadi kalau di sini kita kan sebuah negara nih, ke sebuah mm-mm, negara yang gak jauh-jauh banget dari Indonesia, tapi kan mereka memang mm-mm, kayak sangat friendly sama orang-orang LGBT gitu. Nah, mm-mm, jadi temanku ini tempat nanya dia tuh. Jadi kalau di sini itu orang-orang di sini open relationship ya kayak gitu. mm-mm, Nah, aku jadi bingung dong. Ini maksudnya open relationship ini yang kayak gimana maksudnya? mm-mm, Nah, ternyata masih ada orang-orang yang keliru. Ini arti dari open relationship. Nah, maka dari itu untuk episode kali ini Kak Langit ya, kita coba akan mm-mm, kasih tahu nih apa sih sebenarnya open relationship itu? Apakah benernya selama ini kita pikirkan mm-mm. atau ternyata ada makna lain di balik open relationship atau mungkin kalau diartikan bahasa Indonesia hubungan yang terbuka ya. Apanya yang terbuka nih? Apakah Nah, kita tidak berbusana? benar, Apakah iya kan melakukan betul, hubungan dengan tidak berbusana di alam terbuka ataukah kita kayak gimana nih sebenarnya? betul. Iya, betul banget. Jadi mungkin kita perlu meluruskan, mungkin sebagian ada yang sudah memahami betul terkait dengan apa sih open relationship dan juga mungkin ada sebagian dari teman-teman kita yang masih belum terlalu familiar dan memahami terkait dengan cara kerja open relationship itu seperti apa gitu kali ya. Jadi jadi kita mau coba untuk membantu untuk memberikan informasi yang sudah kita kumpulkan dari berbagai sumber dan juga artikel yang kita dapatkan. Seperti itu. Sekali lagi, ini disclaimer bukan dari apa yang kita pikirkan teman-teman, tapi ini berdasarkan sumber dan juga artikel yang kita kumpulkan ya teman-teman ya, untuk memberikan informasi buat semua pendengar yang ada. Jadi untuk open relationship sendiri, Kak Bumi, apakah Bumi juga lagi dalam open relationship saat ini atau mungkin temannya? Aku dalam saat ini enggak ya dan belum Oke, pernah dan oke, kayaknya karena aku orangnya posesif jadi aku nggak mau berbagi ya. Jadi aku oke. cuma mau milik sendiri aja. Nah, tapi teman-temanku banyak tuh yang begitu gitu. Jadi kalau misalkan yang aku tahu nih open relationship itu adalah kayak simpelnya mungkin mereka komitmen sama partner mereka tapi mereka juga nggak apa-apa sama yang lain kayak gitu. Oke, oke. Jadi artinya punya komitmen atau berpasangan dengan A, tapi bisa melakukan aktivitas dengan seksual dengan B dan C, begitu kali kira-kira ya? Iya, betul. Oke. Jadi artinya bahwa open relationship ini bukan hubungan terbuka yang dimana kita mempertontonkan di depannya, artinya kalau kita jalan sama pacar kita di depan umum, kemudian kita pikir inilah open relationship. Jadi konsepnya bukan seperti seperti itu ya Kak Iya, Bumi ya. bener-bener. Jadi kayak yang kalau temenku ngira tadinya ini tuh kayak lawan kata dari Backstreet gitu loh. Jadi kalau kita Backstreet kan kita kayak pacaran, kita diem-diem nggak ada yang tahu nih, cuma kita berdua aja atau cuma temen deket doang. Nah, kalau menurut dia open relationship tuh adalah ya kita cowok sama cowok pacaran kemudian kita bisa pegangan di depan umum, bisa peluk, bisa cium kayak gitu di depan umum. Itu yang tadinya dia kira, tapi setelah kita informasikan oh bukan kayak gitu, itu bukan open relationship namanya. Nah, kalau misalkan open kayak gini konteksnya yang tadi kita bilang sebenarnya dia punya udah komitmen sama satu orang tapi sama-sama si A dan si B ini sama-sama menyetujui dan bersedia bahwasanya boleh ada engage sama hubungan romantis atau juga seksual sama orang lain kayak gitu. Jadi semuanya sama-sama setuju si A dan si B. Nggak salah satu aja. Kalau salah satu aja kan namanya selingkuh ya gitu. Betul, betul sekali. Jadi ini sifatnya itu terbuka ya, dia ada komunikasi. Jadi kalau untuk Hmm. teman-teman yang mungkin saat ini atau mungkin berencana memulai yang namanya open relationship, maka hal yang perlu diperhatikan adalah komunikasi dengan pasangan saat ini terlebih dahulu. Apakah setuju atau tidak melakukan yang namanya open relationship. Tapi Kak Bumi sendiri apakah punya pemikiran untuk mau coba-coba?
untuk punya open relationship di kemudian hari begitu, atau tidak sama sekali? Kalau aku sih secara jujur kayaknya nggak kepikiran ya, tapi nggak tahu nih ke depannya, kita nggak tahu. Aku nggak bilang nggak juga, tapi kalau sekarang maksudnya kalau sekarang enggak, tapi nggak yang anti banget juga. Kita nggak tahu dong ke depan kayak gimana. Ya, tiba-tiba mungkin ada yang ngajak pacaran bintang besar atau siapa kayak gitu ya. Kita berdua sama-sama suka nih, aku sama pacarku sama-sama suka dia. Ya udah sih. Hajar Nggak ya. apa-apa kan mungkin. Hajar aja. Tapi kalau begitu Ya. jatuhnya jadi 3 ini nggak Apa? sih? Permainan Iya 3 dong. bukan ya? Iya. Jadi bertiga, kadang berempat, berlima juga. Ya makanya, tapi kayak yang kita harus apa ya, hal ini kayak kita harus bicarakan, kita harus komitmen juga. Nggak bisa kita cuma kita sendiri aja yang mau, tapi pasangan kita nggak bisa, ya jatuhnya bukan open, jatuhnya curi-curi gitu. Betul Tapi yang harus kita ketahui juga nih, sekali lagi kita ngomongin masalah open relationship ini bukan untuk pasangan LGBT aja, tapi non LGBT atau heteroseksual juga ada yang seperti itu, kayak gitu. Kalau misalkan kita ngelihat fenomena lagi ya, agak jauh nih sedikit ya, maaf ya. Jadi kalau kayak di Indonesia, aku ngeliat juga teman-teman nih yang mereka nikah tapi kayak udah nggak ada percikan-percikan asmara lagi sebenarnya di ini kategori open relationship yang nggak sehat, tapi maksudnya cuma ini banyak terjadi di Indonesia kayak gitu. Kalau misalkan kamu dengar dan kamu ngelihat, oh iya ini teman kantorku kayak gitu, atau oh iya ini temanku kayak gitu, mereka suami istri mesra-mesra di sosial media, tapi istrinya sama orang lain, suami juga sama orang lain, itu banyak terjadi kayak gitu. Udah open relationship juga sebenarnya gitu loh, cuma ya kategorinya nggak sehat. Nanti kita kasih tahu yang sehat itu yang seperti apa ya, karena nggak banyak juga orang yang sebenarnya pengen jadiin open relationship ini adalah cara hidup mereka kayak gitu. Oke. Baik, jadi memang sebetulnya open relationship ini ibaratnya itu agak enak-enak, nggak enak ya sebetulnya. Enak-enak gak enak bisa jadi. Tapi kalau misalkan di Indonesia nih, maaf aku sambung lagi ya, kan kita suka denger nih kayak poligami kan di Indonesia legal ya. Nah itu nggak kategori open relationship, karena dia punya komitmen sama misalkan 1 suami dan 4 istri kayak gitu. Itu berkomitmen semua. Ini yang komitmen tuh cuma 2 orang aja, yang 3, 4, 5 itu cuma tamu doang kayak gitu loh. Benar, berarti Bintang memang tamu. Iya. Berarti memang harus kita bedakan juga ya, jangan sampai orang memahami bahwasannya poligami adalah bagian daripada open relationship. Beda ya, cerita, teman-teman. iya. Beda. Karena kan untuk yang seperti poligami atau poliandri yang istri punya banyak suami, atau poligami yang suami punya banyak istri, itu semua ada di dalam bawah hukum ya, ada di dalam entah itu hukum negara ataupun hukum agama, itu tetap ada aturan mainnya. Tapi sementara kalau yang untuk open relationship ini hanya between partners aja ya. Jadi misalnya aku dan kamu dan dia dan kamu, seperti itu aja. Kemudian ada orang ketiga, orang keempat, kelima, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi sekali lagi kita mau meluruskan bahwasannya kalau teman-teman selama ini masih memahami bahwasannya open relationship adalah melakukan menunjukkan status hubungan di depan umum, itu sebetulnya bukan sebuah open relationship. Open relationship ya teman-teman ya. Aduh, belibet banget sih ya. Itu apa istilah jadinya ya? Itu hanya sekedar ya udah kamu non backstreet ya. Iya, dan kamu lebih open ya, artinya itu lebih kepada open dalam arti bahwa kamu open untuk status kamu, bukan open relationship. Bukan orang. Jadi bukan hubungannya yang dibuka, tapi statusnya yang dibuka ya nggak sih? Statusnya bukan relationshipnya ya, tapi status seseorang itu yang dibuka gitu loh. Jadi dia tuh udah berani all out menunjukkan ke dunia luar bahwasanya ini loh aku, gitu loh, ini loh aku. Sementara kalau open relationship ini bukan hanya berlaku pada komunitas, tapi buat hetero juga. Itu yang harus kita perlu pahami ya. Jadi open relationship ini berlaku untuk seksual orientasi mana aja. Jadi dia tidak terbatas pada seksual orientasi tertentu, seperti itu. Nah, kalau seandainya teman-teman mungkin yang punya pengalaman seperti ini dan mungkin ingin berbagi, juga silakan berbagi terkait dengan suka dukanya menjalani hubungan open relationship, atau mungkin pengen bercerita atau pengen berbagi keluh kesahnya, boleh kirimkan kita pesan, atau mungkin bisa berbagi melalui komen yang ada di YouTube misalnya.
kita dengan senang hati bakalan membaca dan juga merespon komen-komen teman-teman ya. Nah, kita mungkin akan coba mengutip sedikit ya terkait dengan open relationship, bahwasannya open relationship ini dia akan dikategorikan sebagai nama lain dari open relationship itu mungkin ada teman-teman juga sudah mendengar yang namanya konsensual non monogami. Jadi artinya ada hubungan yang lebih daripada 2 orang aja gitu, seperti itu ya. Jadi aktivitas yang melibatkan lebih daripada 2 individu. Nah, namun kita harus melihat juga apakah open relationship itu dia sebetulnya cocok nggak sih di Indonesia. Kalau seandainya kita mikir-mikir nih Kak Bumi, kira-kira hubungan open relationship ini dia apakah terbatas pada satu kultur atau budaya, atau memang budaya atau apa saja masuk-masuk aja? Harusnya nggak pandang bulu ya. Tapi aku kalau misalkan yang berdasarkan pengalamanku lagi nih, aku belum punya temen ya, karena mungkin nggak banyak macemnya. Kalau di Indo nggak banyak temen yang macem-macem kayak gitu. Benar. Karena aku ngelihat dia, kalau misalkan ada mereka yang punya lebih dari satu pasangan, yaitu mereka adalah gonta-ganti pasangan. Betul. Mereka bukan si dalam hubungan terbuka ini. Karena yang jelas kita tuh harus tahu ngebedain antara kalau misalkan open relationship ini bukan berarti nggak setia. Jadi kita sama pacar kita itu sama-sama setia, masih saling cinta, masih saling memiliki hasrat seksual. Namun kita juga sama-sama setuju kalau misalkan kita melakukannya dengan orang lain, tapi kita nggak ada komitmen sama orang itu. Nah, di situ bedanya gitu. Nah, aku punya teman-teman yang kayak melakukan ada hubungan seperti ini tuh, temen yang dari mainland kebanyakan kayak gitu. Jadi mereka memang kayak gitu. Bahkan kayak kalau misalkan mereka lagi liburan, lagi kemana, mereka jujur, kita berdua nih, kita pacaran, aku sama pacar aku, mau nggak ini gabung kayak gitu. Terus kita di sini orang 4, kita lagi double date nih, mau nggak gabung kayak gitu. Ya mereka nggak ada masalah di hubungan mereka. Mereka juga tetap oke hubungannya. Tapi ya kayak tadi ini kayak kita cuma dianggap cuma ngopi doang gitu loh. Jadi ngentot itu kayak cuma ngopi, kayak cuma main game atau apa gitu loh. Nggak yang main perasaan, jadi nggak ada no string attached kayak gitu loh. Oke. Di Indo aku belum dapat, nggak tahu kalau kakak gimana. Iya sih, aku juga belum ya. Cuman ini harus mungkin ini kita harus lurusin lagi ya. Jangan sampai teman-teman itu menggunakan open relationship sebagai justifikasi bahwa ini kan aku open relationship, padahal sebetulnya dia selingkuh ya. Ini beda ya, beda konteksnya. Betul. Ya. Beda konteksnya. Betul. Jadi sekali lagi kita harus memastikan atau menggarisbawahi bahwa open relationship ini adalah komitmen dari kita berdua terlebih dahulu. Jadi seandainya dan kemudian kita bisa melakukan aktivitas seksual dengan yang pihak lain. Tapi seandainya kita melakukan aktivitas dan pasangan kita itu sebetulnya tahu gitu ya. Tapi taunya itu benar-benar tahu karena memang sudah ada komitmen, bukan tahu karena memang ada orang lain yang menceritakan. Ini hal yang berbeda ya. Bukan tahu sebelum ya, itu namanya kalau ketahuan. Karena kan ini yang sering terjadi di Indonesia tuh kayak gitu. Justru dia punya pacar, ternyata dia melakukan aktivitas dengan orang lain dan pasangannya itu tahu. Iya tahu benar, tapi bukan tahunya karena memang mereka punya komitmen di awal, bukan. Tapi tahu karena ada mutual yang ngasih tahu. Oh, aku ngelihat pacarmu ini dan gitu. Nah. Dan setelah tahu emosi. Nah, itu bukan hubungan terbuka namanya. Jadi itu bukan hubungan terbuka atau open relationship ya. Jadi itu merupakan aktivitas perselingkuhan, teman-teman. Itu beda hal ya. Itu beda hal ya. Oke. Jadi kalau aku sendiri memang untuk open relationship ini masih sangat tabu dan jarang banget di Indonesia. Mungkin ada kali ya, tapi jarang banget itu aku temukan entah itu di lingkungan pertemanan ataupun juga di dalam komunitas. Itu jarang banget aku menemukan ada yang terlibat dalam
sebuah hubungan open relationship seperti itu Kak Bumi. Namun selain kita membahas bahwa enaknya oke, kita punya pasangan, kita punya komitmen, sementara kita juga bisa ibaratnya tuh bisa menikmati atau berfantasi dengan orang lain, melakukan aktivitas sesuai dengan orang lain. Ternyata aktivitas open relationship ini juga punya dampak-dampak tersendiri sebetulnya. Nah, kira-kira untuk dampak-dampaknya baik itu yang negatif atau dampak-dampak buruknya, kira-kira Kak Bumi sendiri punya informasinya nggak? Dampak negatif ya. Kalau dampak negatif mungkin kayaknya salah satunya nggak aman kali ya. Kalau misalkan, karena kan kalau hubungan kayak gini kita ke banyak orang nih. Lebih dari satu maksudnya, nggak ke banyak, serem banget ya. Lebih dari satu. Jadi untuk resiko mungkin kalau tidak dilakukan dengan benar, itu bisa ada bawa risiko penyakit dan lain-lain. Makanya kayak balik lagi tadi aku bilang, sebenarnya aku kalau di Indonesia pasti ada yang begini gitu. Tapi kalau aku ngelihat di lingkungan sekitar kayak gitu, ini mereka ada yang open relationship kayak gini. Tapi mereka nggak yang sehat gitu loh. Jadi kayak yang tadi udah nggak ada rasa cintanya lagi, atau mungkin memang mereka nikah tuh kayak cuma status doang gitu loh. Cuma atau dijodohin doang. Kan banyak tuh pernikahan karena mungkin bisnis dan lain-lain. Tapi dia masih sama hubungan sama pacarnya, atau ada pria idaman lain, wanita idaman lain kayak gitu. Nah, kalau misalkan negatifnya tadi mungkin salah satu yang bisa aku sampaikan, bawa penyakit ke dalam rumah ya kalau nggak dilakukan dengan benar kayak gitu. Wow. Ada yang lain nggak sih Kak? Jadi mungkin selain itu kalau kita hubungan ini pun jadi makin gak sehat kalau seandainya timbul rasa cemburu kali ya, kemudian rasa jealous-jealousan. Nah ini nih sebetulnya juga menjadi bagian yang tidak begitu bagus dalam hubungan open relationship ini. Jadi memang dari awal open relationship ini memang harus betul-betul didasari dengan komitmen yang benar-benar mendalam ya. Kalau seandainya dari satu dari antara pasangan ini memang tidak siap, mendingan tidak usah. Karena apa? Itu tadi kadang akan membawa pada hal-hal seperti ketidakjujuran juga mungkin akan timbul gitu kan dalam satu hubungan yang mungkin tadinya dia berkomitmen dengan si A, tapi ternyata mungkin perasaannya lebih timbul dan lebih sayang ke si pemain-pemain tambahan. Nah, ini yang tadinya punya hubungan malah bisa jadi hancur. Jadi sebetulnya hubungan open relationship ini punya plus dan minusnya ya. Seperti itu. Ya, plusnya itu tadi kita bisa melakukan hubungan dengan ibaratnya tuh kayak menghindari suatu kebosanan. Itu bisa juga ya, kayak orang udahlah sekali-sekali pengen coba yang rasa lain gitu kali ya. tapi itu tadi seperti yang tadi Kak Bumi sampaikan, kerugiannya itu tadi bisa membawa penyakit, yaitu penyakit seksual menular. Itu juga bisa berakibat ke situ, atau bisa mengganggu juga hubungan rumah tangga. Misalnya kan open relationship ini pada dasarnya kan tidak terbatas dari hubungan kita romantis, punya seksual orientasi aja ya, tapi kepada buat semua seksual orientasi, hetero maupun non hetero. Nah ini juga bisa kalau misalnya teman-teman yang sudah punya hubungan rumah tangga, ini juga bisa memperburuk hubungan rumah tangga. Kemudian kalau seandainya ada anggota keluarga yang mengetahui tentang ada hal ini, nah ini juga bisa menjadi bahan pengucilan di kehidupan keluarga dan sosial. Kemudian gibah udah nih. Iya. Atau juga yang punya anak. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang bisa beresiko ya, dan ya ujung-ujungnya bisa berakibat ke perceraian. Begitupun juga hubungan yang kandas antara komunitas, artinya pasangan LGBT. Nah, lebih baik ya udahlah satu aja deh. Kalau seandainya memang benar-benar sudah tidak sejalan, barulah mencari yang lain. Jadi jangan pernah, kalau aku sendiri pribadi, aku menyarankan bahwa mungkin kalau memang teman-teman mau melakukan open relationship, bahwa kalian teman-teman tuh harus benar-benar siap mental dan juga komitmen yang sangat tinggi. Ini karena perlu benar-benar mental dan komitmen yang tinggi, yang nggak bisa sembarangan. Kemudian yang kedua, ya teman-teman udah siap gitu loh. Tapi kalau seandainya belum sama sekali, ya udah mendingan fokus aja pada satu pasangan. Jangan jadikan kemudian
selingkuh-selingkuhan kemudian menjadi sebagai satu alibi untuk open relationship, jangan seperti itu ya. Jadi memang betul-betul membangun hubungan dengan pasangan kita aja yang benar-benar komitmen, yang benar-benar kalau memang udah nggak cinta, udah nggak sayang dan nggak bisa ini lagi, udah bubar aja, daripada harus open relationship. Itu juga nggak tahu dengan orang yang bakalan kita lakukan hubungan seksual ini apakah dia juga safe, bersih dalam tanda kutip ataukah tidak, kita nggak pernah tahu kan. Tapi kalau dengan pasangan kita mungkin untuk safety-nya lebih 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 terjamin karena kita tahu ya. iya, karena kita tahu kan gimana dia ngerawat diri dia, gimana dia menjaga tubuhnya, daerah-daerah vitalnya dan sebagainya, kita tahu seperti itu. Gitu sih Kak Bumi. Kalau Kak Bumi sendiri gimana kira-kira pesan-pesan untuk teman-teman pendengar di luar sana? Kalau dari yang disampaikan dan dari yang udah kita obrolin obral sih. Apa yang kita obrolin maksudnya di episode ini, pesan aku sih jangan coba-coba ngide buat coba engage di open relationship ini kalau kamu orang biasa, karena ini buat orang-orang luar biasa aja. Benar. Jadi nggak semua orang bisa, dan sangat penting banget untuk kedua belah pihak ini punya komitmen gitu. Nah, kalau tadi Kak Langit coba jelasin apa aja sih kayak dampak negatifnya, itu ternyata dampak negatif itu juga salah satu tanda-tanda. Jadi kita kalau misalkan di open relationship ini ada tanda-tanda kalau misalkan itu udah nggak sehat lagi. Jadi seperti yang aku sebutin di awal tadi, open relationship ini ada kategori yang sehatnya ada dan kategori yang tidak sehat. Kategori tidak sehat ini nanti akan jatuhnya ke efek samping tadi, dampak-dampaknya maksudnya ya. Jadi kayak salah satunya itu adalah salah satu atau kedua pasangannya jadi cemburuan nih atau nggak nyaman. Kayak gitu. Jadi ketika ada orang baru, orang ketiga itu mungkin salah satunya cemburu atau juga dua-duanya nggak nyaman sama orang ini. Ini orang kenapa sih coba bintang tamu tapi udah masuk terlalu jauh ke dapur kita gitu loh. Udah ngurusin rumah tangga kita padahal dia cuma bintang tamu doang gitu loh. Benar. Nah, atau juga selanjutnya itu salah satu pasangan ini nggak setuju nih sama pasal-pasal yang udah kita buat di komitmen tadi. Misalkan nih kita karena beberapa aku kan ngobrol juga nih sama mereka, boleh mungkin kita open relationship tapi kita sama orang luar, jangan orang kota ini atau jangan orang negara ini kayak gitu. Nah tapi tiba-tiba saat yang satu itu dia punya hasrat untuk ngajak orang yang tadinya nggak masuk ke kategori eligible untuk jadi bintang tamu gitu. Nah itu juga udah nggak sehat hubungannya. Kemudian hubungan pernikahan itu udah nggak harmonis lagi, udah nggak ada bahagianya lagi. Nah itu juga salah satu tandanya kalau misalkan hubungan itu nggak sehat. Kemudian salah satu pasangan ini jadi nggak jujur gitu. Jadi yang tadinya kan harusnya kita jujur nih kalau misalkan kita mau jajan keluar, walaupun nggak bareng nih makannya, misalkan walaupun nggak main bertiga, tapi mungkin main satu lagi keluar kota dinas, pengen coba gitu. Nah tapi dia nggak jujur, dia sendirian, maksudnya nggak ada cerita kalau misalkan dia jajan gitu. Nah itu juga berarti udah nggak terbuka dong hubungannya kayak gitu. Dan yang terakhir ini adalah ketika kita bikin komitmen itu kan ada kayak aturan-aturan yang tadi nih yang kita berdua juga setuju, tapi ada aturan-aturan itu memang yang udah nggak dipegang teguh lagi. Misalkan nih kayak kamu boleh jajan di luar ketika kamu dinas ya, tapi jajannya cuma sama orang itu aja kayak gitu, atau cuma sama di kota itu aja. Kalau di kota yang itu lagi berisiko nih kayak gitu karena banyak penyakit dan lain-lain gitu, tapi dia udah nggak jujur. Kemudian juga peraturan itu udah nggak udah nggak diindahkan lagi kayak gitu. Jadi intinya udah nggak jujur lagi gitu di hubungan yang terbuka itu. Ya udah itu berarti udah nggak sehat. Kalau nggak sehat ya tadi dampaknya bisa jadi perceraian dan lain-lain. Yang mending nggak usah. Ini buat orang-orang yang luar biasa gitu. Orang-orang biasa kayak kita kayaknya nggak pantas ya. Agak sedikit susah kalau untuk orang seperti kita ya, karena ini berat. Kasih Dilan aja iya. Jadi mendingan kita nggak usah coba-coba ya teman-teman ya. Tapi kalau seandainya memang kita masuk dalam kategori orang-orang luar biasa, monggo silakan, yang penting bisa bertanggung jawab seperti itu. Tadinya aku sempat pikir kalau misalkan open relationship ini kan adalah
hubungan yang kayak mati rasa gitu loh gitu. Tapi kan ternyata ini di konteksnya adalah hubungan itu sebenarnya harus tetap romantis gitu. Tapi aku pernah nanya ini sama beberapa teman juga yang punya hubungan dengan konsep seperti ini. Mereka setiap aku tanya ya, kebetulan cuma 3 atau 4 yang aku tanya mereka kenapa sih kayak gini gitu. Maksudnya bukan kenapa sih kayak gini, kayak salah banget ya. Apa sih alasannya? Aku cuman pengen tahu aja gitu. Kenapa kalian bisa seterbuka ini? Karena mereka menyadari bahwasanya karena mereka kan pasangan gay ya. Dan mereka bilang ya kita kan punya ketertarikan juga secara seksual ke orang lain kayak gitu. Jadi aku punya tertarik sama si C, kemudian juga pacarku juga, ya kenapa enggak kayak gitu. Selagi kita terbuka dan kita juga tetap jalan kayak gitu. Maksudnya kayak mereka punya hubungan udah 5 tahun, udah 9 tahun, tapi juga tetap mereka panggil orang buat main doang kayak gitu. Jadi mungkin mereka punya alasan pribadi, tapi sekali lagi mereka adalah orang-orang luar biasa. Jadi jangan coba-coba kalau cuma orang biasa aja kayak kita gitu. Jadi kudu hati-hati ya teman-teman ya dalam mengambil keputusan untuk menjalani open relationship. Jangan main-main ya kalau nggak bisa untuk setia. Karena ini tetap kembali lagi ibaratnya tuh kalau orang menikah harus setia. Ini juga tetap open relationship tetap harus setia gitu loh. Tetap harus pada pasangan yang paling utama. Walaupun sebetulnya boleh kita bukan berbagi, artinya kita bisa tetap membangun hubungan dengan orang lain, tapi orang lain itu hanya sebagai bukan penyempurna, tapi sebagai makanan sampingan aja gitu. Jadi jangan karena menu side dish-nya kita lupa main course-nya. Ini yang harus perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Tepat sekali. Jadi segitu dulu, udah nggak bingung ya yang mana artinya open relationship, yang mana yang artinya kita menunjukkan bahwasanya itu pacar kita ke orang-orang, atau menunjukkan apa sih kayak non backstreet. Iya betul. Jadi beda ya, beda banget nih. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Sekali lagi untuk orang-orang yang luar biasa, silahkan mau mencoba untuk open relationship monggo. Tapi untuk orang-orang non luar biasa, setialah pada pasanganmu karena itu lebih aman. Iya, banyak untungnya ya. Bener, banyak untungnya. Oke, untuk itu saya Langit pamit undur diri, dan juga rekan setia saya Bumi juga pamit undur diri. Seperti biasa kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.